Bazul Ashab. Oh, itu nama langitnya, gelar langitnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, punya gelar. Tidak hanya doktor nggak laku sama beliau, Abuya nggak laku. Gelarnya apa? Al-Bazul Ashab. Itu gelar yang Allah turunkan dari langit. Loh, kok ada orang dapat gelar dari langit? Inilah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Ghunyah. Apa kata beliau? Kalau seorang murid, ini sudah jadi murid belum? Harus jadi murid dulu. Mau dapat nama di langit nggak? Ini bukan ilmu bid'ah. Ini ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata beliau di ujung kitab Ghunyah, Risalah Tasawuf, orang yang ingin dapat nama di sana, kata beliau, seorang murid apabila dia telah mencapai makom murad. Nah, apa arti murad? Murid itu orang yang berkehendak mencari jalan kepada Allah. Kalau murad, Allah yang berkehendak kepada dia. Murid dia yang menyebut nama Allah. Tapi kalau murad, Allah sebut-sebut nama dia. Halo dek, disebut sama kekasih, seneng gak namanya? Seneng? Halo para jomblo, jangankan jomblo, udah nikah aja disebut namanya sama yang sebelah. Senangnya bukan main, bener gak? Itu baru disebut makhluk. Ini yang nyebut kita Khalik. Sayyidina Ubay bin Ka'ab dipanggil sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Hei Ubay, innallaha amarani, innallaha amaraka, Allah nyuruh kamu untuk baca ayat. Kata Ubay, samani Rabbi, apakah Allah menyebut namaku wahai Rasulullah SAW? Nangis Ubay, karena Ubay kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita namanya disebut oleh orang yang kita suka. Mungkin gak menyukai yang tidak dikenal? Mungkin gak? Maka cinta itu kenal dulu baru cinta. Ini korban perjodohan kali ya? Belum kenal dari udah jodohin. Emang begitu? Kalau mau cinta, kenal dulu. Ini syaratnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, barulah dia bisa jatuh cinta kepada Tuhannya. Itu terjemahan barunya. Kalau terjemahan lamanya, kenal diri, kenal ilahi. Tapi kalau terjemahan lainnya apa? Siapa yang kenal dirinya, dia akan jatuh cinta kepada Tuhannya. Kalau jatuh cinta, kepikiran gak orangnya? Mau tidur dilihat-lihat gak fotonya? Bener ya? Bener nih, bener apa bener? Itu yang jomblo-jomblo atau yang sudah menikah masih ngeliat foto orang lain gak? Ya. Ada orang samping dia, cantik, ganteng, tapi mau tidur masih ngintip foto yang lain. Cemburu gak? Allah lebih pencemburu. Innallaha ghayurun, Allah itu lebih pencemburu. Mau tidur kok yang diingat makhluk, kok gak diingat dia? Kalau Allah cemburu gimana? Ini kalau akang ini cemburu, itu yang dicemburui dilabrak gak? Dilabrak. Katanya orang Banten kemana-mana bawa pisau, bener gak? Bener ya? Mau ya? Kalau ketemu awas loh gitu ya. Jadi kita ngeliat ada orang nih yang kita cemburui, kita labrak dia.
Gimana kalau Allah cemburu kepada seorang makhluk? Bisa diambil makhluk itu. Nabi Ibrahim nunggu punya anak berapa tahun? 80 tahun. Dikasih anak, disuruh sembelih. Kenapa? Allah muji cintanya sang Khalil. Khalil itu teman dekat. Teman sama temannya bisa cemburu, benar ya? Teman sama teman bisa cemburu loh, apalagi udah demen. Saudara-saudariku yang makan Allah, kalau orang cinta pasti ingat. Kalau udah cinta pasti sering ingat. Maka bohonglah orang mengatakan cinta kepada Allah, tapi kalau mau ingat Allah sulit. Handphone kalau nggak megang 2 jam kayak orang bego nggak? Bener, serius nih, bener. Kalau megang tasbih nggak megang tasbih 2 jam kayak orang bego nggak? Katanya bid'ah, katanya sama dengan Yahudi. Saya masuklah ke tempat orang Yahudi, cari ada nggak pakai tasbih, nggak ada. Yang pakai tasbih itu paling orang Kristen tapi ujungnya pakai salib, atau orang-orang Hindu, orang-orang Buddha itu pakai tasbih tapi tasbih gede-gede. Cuma karena sama bukan berarti para sufi ahli tarekat ikut orang-orang Buddha. Saya mau tanya, para biksu pakai baju nggak? Pada pakai baju nggak? Ikut Buddha loh, ikut Hindu loh? Oh enggak. Orang Kristen juga ada yang pakai jilbab. Ini pada pakai jilbab, nih ibu-ibu ikut Kristen. Nah, jadi ada orang, ada kelompok, kalau beda sama dia Yahudi, kalau beda sama dia Kristen, suka-suka aja. Agak ilmiah dikit, kalau beda sama dia bid'ah. Ini muka-muka ahli bidah semua ini ya. Kalau zikir pasti keras-keras nih semua di wajahnya nih. Gitu ya. Wah, ahli bidah semua ini. Allah tuli nggak, kata dia. Jawabnya gimana kalau ada orang nanya gitu? Jangan zikir keras-keras, Allah nggak tuli. Jawabnya gimana kalau ada orang nanya gitu? Yang tuli bukan Allah, yang tuli ente gitu. Senang nih gitu ya. Itu belum serius itu ya, belum serius itu. Saya belum baca ayat kok. Kalau udah baca ayat baru serius ya. Mau ayat apa ya dibaca ya yang cocok untuk Bazul Ashab ini? Surat yang paling gampang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal nggak ujung surat Al-Fajr? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa? Coba lanjutin. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini materi kita malam ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha, duhai an-nafs, jiwa. Pada punya jiwa nggak? Bener. Jangan-jangan ini mayat berjalan nih. Serius loh, yang ngomong Nabi loh Sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari, apa kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir dengan tidak zikir seperti orang yang hidup dengan yang mati. Banyaklah hari ini bangkai berjalan. Ya,
Jadi lebih menyeramkan orang begitu daripada kuburan. Tapi anehnya orang begitu takut sama kuburan, padahal kita takut sama dia. Serem ya. Gimana hadis tadi? Perumpamaan orang yang zikir dan tidak zikir. Satu zikir, satu tidak zikir. Yang zikir hidup, yang tidak zikir mati. Dalam pandangan siapa? Dalam pandangan Allah SWT. Dan yang kedua, kekasih Allah. Makanya banyak aulia gak berani natap muridnya, gak berani natap orang awam, karena kadang-kadang dia lihat bukan manusia yang lewat. Kalau ada orang murid tamak yang kelihatan babi, kalau ada murid orang awam emosinya tinggi yang kelihatan guguk. Guguk bahasa orang sini apa? Tuh ya, sebut aja sendiri ya. Yang pemalas tapi banyak makan, namanya apa? Hah? Kucing. Malunya malu kucing. Habis makan lagi ya kan? Habis makan dia makan lagi, tapi malu-malu. Nah, sifat pemalas itu kucing. Kadang-kadang para aulia itu dia melihat di masjid ya, orang sholat tapi batinnya tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Saya husnuzon yang hadir malam ini kolbunya hidup dengan zikir. Kenapa? Karena ada majelis Bazul Ashab. Kalau diterjemahkan agak halus, perumpamaan orang zikir dengan tidak zikir seperti rumah ada lampunya dengan rumah tidak ada lampunya. Kata Nabi SAW, "Nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran." Beri cahaya rumahmu dengan solat. Solat isinya zikir dan baca Quran. Imam Ghazali mengatakan apa? Rumah hakiki bukan itu, bukan ini, bukan semen. Rumah hakiki adalah dirimu sendiri. Pasti udah ada yang ke Eropa, lihat mimpi. Di Eropa bangunannya bagus, gereja, tapi sudah jadi museum, nggak ada orang yang masuk. Ada gereja dijual jadi masjid. Jadi yang hilang itu salibnya, bangunannya persis seperti gereja. Kita nggak benci Kristen ya, nggak boleh benci Kristen ya. Kenapa? Dia lahir nggak milih. Orang lahir tuh nggak bisa milih jadi orang Kristen, jadi orang Islam, memang lahirnya begitu. Tapi setelah dia dewasa, dia wajib memilih. Tuh rame sono. Anak-anak bocah-bocah biarin ya. Bocah-bocah punya alam sendiri dia. Cuma kalau yang ono-ono tuh rame, wah saya baru heran tuh ya. Kalau anak-anak rame di masjid, aman nggak? Aman. Tapi kalau bapak-bapak rame di masjid, kita curiga udah kembali ke zaman kanak-kanak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gereja jadi masjid, intinya bukan pada bangunan, tapi pada orang di dalam apa yang dia baca. Ada orang dia pegang Quran, pegang tasbih, bukan yang dia pegang yang penting, tapi isi kolbunya apa. Maka sebenarnya Baitullah hakiki itu bukanlah bangunan, bukan masjid, bukan majelis, tapi Baitullah hakiki adalah kolbu yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.